New Zealand emang happy banget saya. Lu nangis ya katanya? Ya karena itu bagus banget. Itu ngelihat pemandangan. FYP dia. Gara-gara dia Iya. Nangis. lihat pemandangan gitu. Masa kata orang-orang, oh lah Rispo bisa nangis lah, manusia ini. Manusia juga punya hati kali, Udah punya punya hati perasaan. kan. Oh, indah. Tapi nangisnya nangis bahagia kan. Regan mau berangkat kerja, ini Celana siapa? yang ini sempak siapa gitu katanya. Indah nggak tahu. Oh, Ina nggak tahu lu mandi di situ. Iya, Indah nggak tahu itu sempak gua kan Oh, gitu. oh. Ya nggak tahu ini gimana. Ini sempak laki-laki nih gitu terus rame-rame lah gitu. Terus dia udah ribut gitu. Coba inget-inget ini, sempak aku mah bener dah nggak ada laki-laki lain. Gue tuh emang beneran kosong sebenarnya. Maksudnya Jadi gue kosong kalau apa? kayak orang kata orang absurd, aneh gitu. Iya. Ya gue emang seketemunya di kepala gue begitu. Le, Iya, Dre. ini nggak terasa ya. Iya, tidak terasa ini. Tiba-tiba udah pagi aja. Iya. Plok. Ayam. Ada lagi ayam yang bagus. Ayam nih, apa? denger nih. Nah, ini baru bertelur. Pelung. Ini ayam pelung nih. Pelung. Ini jenis pelung ya? Iya, jenis Ada pelung. beberapa jenis ayam sih. Macam-macam, ada ayam kate. Tapi ini kayaknya suara gini tuh perpaduan antara pelung sama kate. Kalau ayam Bangkok beda lagi suaranya. Bangkok nih, beda. kalau ayam Bangkok begini suaranya. Gimana? Oh, lebih serak. Iya, Bangkok ini, Bangkok ini Bangkok kan. Ada itu yang Kate gue pengen dengar. yang kate. Nah, ini yang kate nih, ada yang kate nih. Lebih kecil. Tapi hampir sama pelung ya. Sama. Ayam kampung. Ayam kampung coba kita dengar ayam kampung. Pak Haji, saya bisa ngomong, Pak Haji. Saya bisa ngomong orang. Saya takut ini Oh, ngobrol. nyampe dari tadi. Iya, Pak Nyampe Haji. dia. Aduh. Tanya dulu, apa dulu gitu, Pak Haji. Saya bisa nih ngomong, kan manusia juga. Tapi kan punya kelebihan bisa ngomong ayam. Iya. Ayam belum tentu bisa ngomong kayak Rispol. Bener loh. Ya, Gitu. Tapi katanya dia tuh bisa ngomong sama ayam. Ngobrol Bisa. sama ayam. Kan kayak ada yang viral tuh yang bisa ngobrol sama semut. Nah, ini itu. bisa ngomong sama Bisa ayam. ngobrol. Ayam tuh kalau mau minta makan dia biasanya gimana sih? Ngorek-ngorek kaki. Oh, ngorek-ngorek kaki. Oh, tuh minta makan tuh. Bukannya biasanya ngorek-ngorek kaki yang mau berak. Mungkin saya salah. Nyerah dia. Nyerah. Oh, dia ininya lagi terganggu karena kan habis operasi. Habis operasi ya, Po ya kemarin gue denger. Oh iya, habis operasi, Pak Operasi Haji. apa sih, Po? Sikut. Kenapa sih? Nih, Lu nih, suka sini. sikut-sikutan apa gimana? Bukan, ini ada Keren Bekas operasi itu. zebra lu. tuh. Sini juga tuh. Dia Itu mah deker buat padel kali, lu bohong kali buat ya, yang mau jatuh. viral ya. Enggak, beneran ini karena kata dokternya karena asam urat. Jadinya nimbul apa? Numpuk cairan-cairan di sendi gitu. Cairannya apa? Cairan apa bentuknya? Kayak gimana caranya? Kayak putih-putih gitu. Tapi bukan nanah. Bukan Nggak tahu. nanah. Ya Kayak karena air putih bening biasa aja. enggak putih kayak sampo. Berarti nanah dong, kayak nanah dong. Ya kayak tapi kan kalau nanah ada bau gitu. Iya. Kalau ini enggak ada karena penumpukan purin kata dokter. Oh, purin, purin. ya. Pekapuran. Iya, tapi kalau ditanya di mana-mana ini motoran. Jatuh dari Karena jatuh slen Senggol gitu ya lagi ngebut Iya. gitu. Biar keren kalau asam urat kayak Berapa titik, Po? 2 ya? di sini satu, di sini satu, Terus 3 satu lagi? sama di sini nih tuh jempol tuh. Terus jahitan tuh sini. Lutut enggak, Pok, nggak sekalian? Enggak, Emang nggak ada. emang enggak ada. Orang nggak ada kok suruh. Iya. Tapi mumpung lagi di rumah sakit harusnya ya kan. Iya. sekalian. Itu gara-gara asam urat. Asam Gara-gara urat asam tinggi ya? lumayan tinggi Pak Haji. 11,9. Asam tinggi urat itu bisa dari pikiran, bisa juga happy. Kalau gua prediksi sih, lu gara-gara happy waktu di New Zealand kayaknya. Kayaknya ya, lu kan sampai nangis tuh terharu gitu. Viral banget itu. Itu purin tuh naik Ji, biasanya. Oh gitu. Iya bener. Kok happy malah sakit, orang kagak ada yang mau happy. Ada, coba lu baca di Google. Terlalu happy. Tapi kalau berlebihan lah gitu. New Zealand emang happy banget saya.
Lu nangis ya katanya? Ya karena itu bagus banget gitu ngelihat pemandangan. FYP dia. Gara-gara dia Iya. Nangis. lihat pemandangan gitu. Masa kata orang-orang, oh lah Rispo bisa nangis lah, manusia ini. Manusia juga punya hati kali, Udah punya punya hati. perasaan. Oh, indah. Tapi nangisnya nangis bahagia, Kang. Nangis Iya, nangis. terharu bisa sampai ke New Zealand gitu. Belum kan. pernah terbayangkan sebelum dalam hidup lu ya? Wah, saya nggak pernah punya mimpi dan cita-cita buat ke New Zealand sebenarnya. Lu di Indonesia belum nangis, berarti Indonesia nggak indah menurut lu? Pernah nangis di Indonesia. Gara-gara? Keinjak waktu itu. Tapi memang Pas menurut lu kecil-kecil. ini sebuah rezeki yang tidak pernah terfikirkan ya? Ya, itu. Ya karena lu orang baik, Po. Jadi Allah kasih lu rezeki dari segala macam Alhamdulillah. tempat gitu loh, Tapi yang tidak kita sangka-sangka. Pak Haji kalau buat berangkat, ya kayaknya insya Allah bisa lah orang. Tapi momennya sama siapanya itu yang Setuju. kayak gitu-gitu tuh yang nggak bisa, kayaknya tuh nggak bisa dibayar pakai apapun gitu. Enggak, yang bikin lu terharu tuh apa, melihat apa? Ya diajak ke suatu tempat yang indah banget gitu sama orang-orang yang Hebat lah. hebat, yang ya gua anggap senior-senior gitu kok bisa jadi gabung gitu kayak gitu-gitu nggak pernah kayak Pak Haji kayak Harunya gini-gini. nambah tuh ya. Ya harunya nambah gitu, maksudnya Rispo siapa sih ini kok bisa ada di tempat kayak gini gitu. Sementara banyak orang-orang yang pengen sebenarnya tapi belum kesampaian ke sini gitu. Udah gitu sama abang-abang itu kan setelah hari keberapa Kang, gue nyampe udah 2 hari udah bareng-bareng terus diajak motoran gitu, terus waduh anjir ini terharu sama kebaikan abang-abang prediksi juga lah. Jadi gitu. kayak Andika juga bilang gitu. Gua kalau ke New Zealand Nikah aja sih. kangen band. Bukan. Bukan. Andika Bayangkara. Kirain Andika Bayangkara. Saya taunya yang tentara. Jadi Andika Pratama. Andika Pratama. Jadi dia bilang, gua kalau ke New Zealand sebenarnya bisa aja gua pergi gitu kan. Ya sama keluarga gitu kan. Tapi ke New Zealand bareng teman-teman se-circle yang seperti ini yang susah gitu kan. Iya. Tambah waktu-waktu. Jadi dia juga ikutan terharu, Po. Di Iya, sana. makanya. lebih ke situ. Tapi yang ngajak bedain tuh lu langsung atau dia ngajak lagi? Lu misalkan ke rumah Rigen, Gen, masuk bedain ya, terus ke rumah Rispo gitu. Apa gimana prosesnya? Ya kalau itu kan door to door berarti kalau itu. Iya, kan saya nanya. Maksudnya proses Bapak mengajak Kan tuh passing tiba-tiba. itu, kan passing. Dia kan merasa bahwa saya ini siapa, kok Iya, bisa iya, diajak iya. gitu. Aku dulu bikin bedain sebenarnya juga waktu itu spontan aja karena aku pikir prediksi udah jadi kan. Iya. Terus aku lihat ini ada anak-anak komika yang menurut gua circle-nya sama. Terus mereka suka bareng Suka sama kita, motoran juga. bareng. Oh, iya, iya. Jadi sebelum dibentuk bedain tuh mereka udah sering Sanmorian bareng kita. Cuman mau dimasukin prediksi lagi kan kayaknya udah nggak mungkin. Prediksi udah cukup di 12 gitu kan. Puncaknya ketika kita pakai baju monyet, Kang. Itu gua bikin begitu kan. Jadi wah ini momentum bagus nih bulan Ramadan, kita kumpulin lah anak-anak bedain gitu. Jadi Lalu diajak pertama kali sama siapa waktu itu? Sebenarnya sih kita kan memang udah sering ketemu sebenarnya ya Pak Haji ya. Terus main-main aja gitu. Awalnya kita ke puncak dulu. iya itu Pak Haji. awal-awal tuh Ya. bedain terbentuk tuh waktu Bedain kita ke terbentuk puncak. ke puncak. Terus cuman Pak Haji, nih kayaknya bisa nih nambah lagi gitu. Ya kayaknya masih bisa nambah lagi. Terus Pak Haji bikin bukber lah Bikin waktu itu. bukber, iya. Ada Andika sama Dikta yang baru yang gak ikut ke puncak tuh. Yang ikut itu mendadak di situ gua ajak. Ya, diajak mendadak gitu, terus dipakein baju monyet kita gitu. Terus mungkin Pak Haji ngeliat, oh ini mau nih dipakein baju apa aja gitu. Jadi akhirnya Lu bedain. kenapa ajak Rispo? Ya karena waktu itu saya mau ajak Risma tapi Risma kan Rispo mantannya. iya gitu kan nggak enak juga udah punya keluarga, nggak enak gua gitu. Awalnya tuh sebenarnya bikin grup, itu terus kita ke puncak. Pak Haji bilang kita mau ke villa ini. Nyampe sana beda nama villanya. Wah mewah nih kata gua. Villa, adalah salah satu villa ya. Kita ke villa ini ya, pokoknya bagus banget mewah. Akhirnya? Nyampe sana yang itu penuh. Jadi ditukar. Ya inilah yang ya tapi lumayan, cuman yang nggak sebagus itu. Beda villa ini. Dia ini kan sering sama Rigen. Terus dia juga motoran juga gitu Hipsi kan. nggak diajak Hipsi. Hipsi memang nggak suka motoran Emang kan? nggak suka motoran dia. Nggak suka motoran dia. Motoran Terus nggak sama Diki Divi, sama Oki Renga tuh mereka
satu circle dan frekuensinya sama gitu. Mereka juga temenan dan seru banget lah ya kalau lagi bercanda tuh kan. Jadi gue pikir, ini kita bikin aja lah grup baru nih, namanya Bedain. Supaya bedain sama prediksi. Prediksi Gitu, bedain, Pak. Next, bedain. katanya Predain mau ke Turki, bener nggak? Insya Allah di tahun depan itu ada 2 wacana. Kalau nggak ke Turki, ke Tuban. Mending Turki. Kalau ke Tuban pecah. Pecah nanti orang mau ke lahiran. Tuban. Lucu banget kan pecah tuh. Iya. Tapi abang-abang ini luar biasa. Kita baru pulang, nggak lama. Ayo besok meeting tahun depan mau kemana? Surya udah. Saking serunya berarti udah itu. sibuk ya maksudnya. Wah, oke berarti kita nggak mengecewakan lah. Memang sponsor kita itu langsung bilang, Le, tahun depan langsung agendain deh, kita mau kemana tahun depan. Nah, makanya si Surya ngajak meeting. Berarti ini udah ada agenda dong, kemana lagi nih? Iya, tahun depan, Le, Predain. rencananya. Ya, kita belum tahu, mungkin antara Itali atau Tambun. Kita lagi pikir 2 nih. Tadi Gitu. tuh. Kalau Tambun mendingan main tempat gua aja. Ya sekalian nanti kita mampir. Giliran ngajak gua ke Tambun. Di rumah gua dong. Tapi bisa lah Kang Soleh mau ke Tambun ya. Bisa. Ya bisa lah kan gua di sono. Tapi lu gimana, GJLS film masih mau jalan lagi ya? Lagi Film kemarin kan persiapan. udah jalan tuh. Udah jalan, udah tayang, ini Udah lagi tayang. persiapan. Ini lagi persiapan GJLS yang kedua. Lagi persiapan GJLS 2 lagi. Yang pertama reading. berapa penonton? Dikit Pak Ji. Berapa? 620. Bagus dong. Banyak ya? Banyak. Banyak, keren loh itu. Itu banyak. Banyak. Iya. Rigen mana Rigen? Regen. Ya sih, saya kagak nempel Kang. Maksudnya kalau dia kemana, saya Kan kemana. pasti yang ditanyain itu. Sama nih gua kayak sama dia nih berdua nih. Gua kemana? Bang Andre, Sulenya mana? Dalam hati gua. Sama. "Lah, dia kan dia punya keluarga sendiri, dia punya kehidupan sendiri. Nanya sama gua melulu. Gua kalau kemana-mana aja, langsung Andi Hairil-nya mana? Gitu. Gua dong mau Sandi akhirin. Iya. Andre-nya mana? Gitu. Tapi ini gua seliweran sering lihat lah. Katanya bener Rigen itu marah gara-gara lu eksploitasi keluarganya Rigen. Ya dia, ini saya minta maaf juga sama Regen ini. Saya sering video call bapaknya. Dia Apa mulai motivasi lu? Motivasi lu video call bapaknya. Ngapain coba lu? Iya saya kan lagi iseng nih ngumpul, kayak pernah lagi syuting lapor Pak, lagi ngerokok misalnya sama Surya, ada yang mau ngomong nih, siapa? Halo Pak, itu siapa? Bapaknya Regen, anjir lu ngapain? Sering tiba-tiba. Lu iseng saya aja video gitu ya? call. Pernah lagi syuting, ada Regennya, saya video call, bapaknya langsung ngomong, video call terus Bos Rispo gitu. Lu berarti sering. Apa dibilang video call terus gitu. Jangan po udah po gitu. Lu kayak bapak gua diolok-olok lu gitu. Tapi dia nggak marah kan Rigen? Agak marah. Tapi kan lu nganggap bapaknya Regen kan sebagai bapak lu juga kan? Ya kenal gitu ya udah kayak orang tua sendiri lah. Iya. Regen tuh sebel kan gitu, pernah lagi ngumpul gitu nih. Halo, Om diangkat, Gen nih lu udah lama nih dicari nih, ngobrol nih gitu. Lah, apa gua? Dia bingung ngomong apa gitu. Dia bingung. Lu gitu. Lu olok-olok ini mah bapak gua gitu, lu permainkan gitu. Padahal gua kan silaturahmi. Kan. Iya, tujuannya kan baik. Iya. Kata si Rigen katanya dia menganggap bahwa bapak gue tuh bapaknya Rispo. Rispo. Gitu. Padahal si Rispo tuh bapaknya banyak. Kata Rigen begitu. Iya. Nah, si Regen pernah video call bapak lu nggak? Nggak punya nomornya. Oh, nggak punya nomor. Saya juga kalau ada nomor bapak-bapak yang lain saya video call. Mungkin Regen iya. bingung juga kali mau video call saya, bapak lu banyak ya kan? Iya, bapak. Gua kasih nomor bapak gue ya, ntar. Udah Iya, meninggal video kan? call. Hah? Nggak apa-apa biar dia video call. Ini terakhir WhatsApp ini bapaknya Rigen. Ini kan Rigen ada di konten marah. Marah. Tahu nggak bapaknya WhatsApp apa nontonin gitu. Kok kayak gitu aja sampai marah, sabar dikit dong bilangin Rigen. Bapaknya malah gitu ya. Tuh. Bapaknya malah menangin gitu. Bapaknya malah belain ya? Malah belain. Gue bilang kan Rigen bercanda itu marahnya. Bercanda marahnya. Iya. Bilangin sama Rigen. Neneknya tuh pengen banget Rigen jadi Binyamin. Itu ada. Ini ada. Suruh bilangin Rigen. Neneknya dari ibu. Biar Ngefans berat Binyamin. Dia pengen banget Rigen jadi kayak Binyamin. cita-cita orang Ada tua. nih. Ada nih. Ini. Cita-cita orang tua. Ini dia suka marah nih kalau chat-chat tadi kasih tahu dia. Lu bapak gua dipermainin katanya. Biar nggak gibah ya. Biar nggak gibah kita telepon orang. Iya, langsung aja Pak Haji tanya. Dia
Terus video call sama gua lagi. Enggak. Lama itu. Tapi gak diangkat-angkat sama dia. Gue minta nomor mak lu deh, kirim ke gue ya. Buat apa? Buat ngajak ngobrol. Nggak usah. Gue video call tiap hari. Gue juga kalau ada bapaknya siapa gue telepon, ini kan gue nomor yang ada nomor Lu apa sih bapaknya. motivasinya? Apa lu seneng punya bapak apa gini? Gen. Saya lagi syuting arisan ini. Alah, pakai syuting. Waduh kacau lu Gen. Lu gitu sama gua. Siapa nih nelpon? Siap. Ya nggak penting nih nelpon nih Mas. Kata dia begitu. Pas. Wah, Lupa, nggak ada, Pak Haji. lu jangan begitu sama gua. Lu udah lupa sama gua, Gen. Dimatiin. Kagak lupa. Saya kagak lupa. Bapak siapa ya? Wah, lupa berarti tuh. Lupa berarti. Lupa. Kalau lu begitu caranya gua, Sur, gua mau telepon video. Syuting. Alah, matiin dulu syutingnya. Pak Surya Lebih penting senang inilah. nelpon bapaknya Regen. Regen, Dia juga syuting ini. Surya, gua video call bapak lu ya. Gua video call bapak lu nih. Nggak usah ngapain nelpon. Biarin aja lu begitu sama gua. udah minta nomornya. Udah Saya syuting dulu Pak Haji ya. gua udah minta nomor bapak lu Ibu lagi pada deg-deg. gua udah minta nomor bapak lu sama Rispo. Dia Gen, bapak lu katanya pengen jadi Benyamin ya? Gen, Lagi syuting dia. ini syuting. Jadi begitu katanya. Tapi oke sih, dia masih ngangkat telepon. Masih ngangkat. Walaupun ini Lagi- exposure buat TV-nya nih. Apa? Buat TV-nya ada Andre Iya, di situ. benar. Nanti taruh di poster. Iya, Padahal nelpon Regen doang. Iya, makanya. Aduh. Tapi- Gimana rasanya diomongin sama sahabat sendiri di podcast orang lain? Wah Regen, di PWK itu ya. Ngomongin lu tuh. Ngomongin lu. 1 jam yang diomongin gua Lu doang, iya. Bintang tamunya Regen padahal. Iya, ya sengaja dia jual nama lu supaya ngangkat. Berarti lu lagi Podcastnya. di atas kalau gitu. Bukan Iya. lagi di atas, kejelekan semua kan yang ngomongin itu. Keburukan-keburukan. Ya udah, kayak sekarang kan gitu. saatnya lu balas si Regen tuh. Sekarang kita Iya. ngobrolin 1 jam ini ngobrolin tentang keburukan Regen. Nah, Regen ini ya. Regen itu orangnya ini. Ada batu ginjal, Pak Ji. Ada batu Itu ginjal. bukan keburukan, itu penyakitan. Ya kan hal negatif dong, ada batu ginjal. Terus Di ginjal kanan. Belum. Belum. Pak Ji. Masih Dia di ginjal Orang-orang nggak kanan tahu. udah dilah. Orang-orang nggak tahu. Orang-orang nggak tahu di, ini. di ginjal kanan ada apa? Di ginjal kanan ada batu ginjal. Di laser. Dimasukin alat dia. Dimasukin alat buat Ngambil ngelaser gitu. batunya. Udah bersih. Sekarang di ginjal kirinya ada, Ada lagi? Ada lagi. Ya Allah. Ada batu ginjal di ginjal kiri gitu. Itu orang ginjalnya batuan mulu terus. Bener Pak Ji. Iya. Pindah dari ini bersih, berarti ya kan yang sebelumnya bukan sembuh, digeser. Sama dokternya. Sama dokternya Batunya dipindahin digeser. ke kiri. Iya, Dibohongin karena tuh dia dia. udah aman gitu ya, aman. Kok dia ngerasa perut nggak enak gitu, periksa, ada di kiri. Dan saya bilang, Gen, itu mah digeser, katanya, bukan di... Coba gua telepon ya. Bukan Gua dihilangin ya. Oh dia ada batu ginjal. Ada batu ginjal. Dia, Telepon lagi. makanya itu. Kalau bakalan diangkat dia udah syuting dia. Coba dulu aja ya kan. Iya. Oh dia ada ya. Jadi sebenarnya batunya itu nggak diangkat, cuma digeser. Tapi itu Digeser, bahaya Pak. juga. Soalnya Iya. kan awalnya di kanan, Pak Ji. Di Itu bukan kanan. digeser, Po. Kenapa? Berarti ada dua-duanya. Iya. Itu ada dua-duanya. Kalau dihilangin satu, itu muncul. Mungkin yang sebelah kirinya belum terlalu menebal batunya. Kan itu keluarnya kan dari Dia dari itu pas kencing sakit katanya. Iya, itu memang harus dipakai alat di dalam, Iya. ditembak di dalam. berarti kencing keluarin. batu dia. Bukan kencing batu. Apa batunya katanya keluar Loh, iya lewat itu kencing saluran batu kencing. itu. Iya. Kan dari ginjal. Dari Kalau ginjal. saluran itu kencing batu, itu bahaya itu. Iya, makanya. Nah, sekarang kiri. Jangan sampai kayak Parto. Parto itu katanya udah sampai masuk ke saluran pipisnya. Makanya Menyumbat. kesakitan, menyumbat, harus segera diambil. Kalau dia masih di dalam ginjalnya, masih istilahnya nggak terlalu mengganggu. Iya. Tapi kalau dia udah keluar sampai ke saluran pipis, itu yang bahaya. Jadi harus diambil. Maka sebelum dia masuk ke saluran pipis, harus cepet-cepet diambil. Itu batu ginjal si Regen bisa buat pondasi rumah nggak? Nggak bisa. Itu beda. Beda. Beda, itu kan batu bata. Iya. Gitu. Ini Batu kali ginjal. juga. Batu kali sama batu ginjal beda. Beda, beda. Tapi ada loh kecil itu tuh. Kecil, Lu pernah lihat? tapi ada yang udah gede juga ada gitu. Segede gini. Ya kan ginjalnya aja semua. Masa lebih gede batu? Jadi ya, batu ginjal itu terjadi karena penumpukan apa namanya batu.
Bukan. Mungkin zat-zat makanan. Ya sisa-sisa Jadi makanan. kotoran yang membatu, Yang membatu, akhirnya menjadi batu. jadi mengkristal dia. Sama kayak gue asam urat juga nih karena ginjal. Oh gitu. Orang bisa asam uratnya tinggi karena ginjalnya bermasalah, nggak mampu buang racun Oh. seutuhnya. Iya, makanya yang harus Racun diperiksa itu bukan asam uratnya, bukan gulanya, ginjalnya sebetulnya. Ginjalnya Kalau fungsi harus- ginjal udah bagus, lu mau punya asam urat, itu pasti akan ada sembuhnya, Po. Iya, Ini makanya. berarti lu ginjalnya udah nggak berfungsi. Ini saya lagi perbaikin ini. Gimana Udah dicek? caranya memperbaiki? Udah dicek, emang agak bermasalah tapi nggak sampai parah banget. Ah, sebelum Nggak- parah jangan nggak sampai. sampai cuci darah gitu. Aduh, Jangan nauzubillah, sampai jangan loh, sampai, jangan iya. sampai. Jangan sampai, ntar lu capek-capek nyari duit, ntar habis sama cuci darah. Iya, makanya. Mungkin ada dosa-dosa yang lama mungkin. Ya ini secara spiritual mungkin ya kan. Siapa tahu kan bisa untuk kita juga berintrospeksi diri coba. Mungkin Iya, ada tapi dosa apa? iya. Saya pernah ngatain anjing, Pak. Ke siapa? Ke Ajis. Ajis. Doa ibu. Bukan Ajis dua. Ajis Gagap. Ajis gagap. Bukan, ada orang Sawangan. Gitu, Oh. Kan kita nggak tahu ya. Ajis. Iya. Ya, mungkin itu juga. Ya itu kan maksudnya dia dulu saya olok-olok gitu. Saya katain anjing gitu kayaknya itu udah dosa nafsu. Mungkin minta maaf dulu lah ke dia. Minta maaf deh, Po. Iya. Siapa tahu Saya kan udah bisa minta sembuh. ke Ajis doa ibu, saya udah minta maaf nggak sembuh. Kan Ajisnya Ajis Sawangan. bukan Iya, Ajis makanya. doa ibu. Iya. Ngapain lu ke Ajis doa ibu? Kirain sama-sama Ajis kali. Oh beda lah. Ya, walaupun mereka punya Harus ke perkumpulan orangnya. keluarga Ajis, tapi bukan berarti sama-sama Iya, nama makanya. Ajis. Tak kalau ketemu pengen minta maaf. Ada yang paling lu pernah inget-inget nggak bahwa lu pernah ngatain anjing ke anjing? Itu juga. Orang-orang juga bilang begitu, Ji. Nah itu coba, Bo. Ingat nggak pernah nggak? Nih ada anjing lewat lu katain anjing lu. Nah itu juga. Atau enggak lu lihat Saya ayam kalau ngomongin menganggap ini anjing. nggak kuat, Pak. Kenapa? Saya kalau ngomongin ini nggak kuat. Kenapa, Po? Kenapa, Po? Itu saya pernah ngatain anjing-anjing. Ke anjing. Iya, saya. Anjing lewat. Iya tuh saya masih berasa. Nah sampai itu sekarang. Po menurut Itu gua. nggak terima tuh Ngapain anjing. ya? Iya. Anjing tuh nggak terima ketika lu katain anjing. Anjing, terus kata anjingnya, anjing lu kata anjingnya kan. Udah tahu gua anjing dipanggil anjing. Dipanggil Kan anjing. gua Saya sekarang sadar Pak Haji, jadi saya kayak songong sama anjing itu, kayak Iya. manggil Dre gitu kan. Iya gitu. Iya kayak dia udah tahu anjing kita panggil anjing gitu kan. Ini Andre kita panggil Dre gitu Dia kan. kayak Harusnya gitu. Pak Haji Dre ya, kayak gitu kan. Itu dia. kesalahan saya. Itu kayak makanya. Lu nggak ada contoh lain. Lu Haji jadiin contoh. Tapi ya dia kalau kita motoran, ini jadi pelindung gue, Le. Gue tuh selalu, depan gue, jagain gue. Dia selalu jagain gue depan. Oh, berarti lu ngajak Rispo tuh supaya lu selamat Jagain dia gue, celaka. iya. Enggak, bukan dia celaka, maksud dia jagain gue di depan. Jagain, Karena jadi dia kan- windshield. Iya, jadi windshield. Karena dia kan badan gede tuh. Anginnya pecah di Anginnya ban. pecah. Sampai Pak Haji udah nggak ada. Iya, jadi dia lindungin gue di depan. Itu dia kan bawa motornya jago kan, Iya, asik iya, kan itu. Wah, jadi gue ngikutin aja. Tapi yang seru Predain kemarin gitu, maksudnya ada Wendy yang dengan badannya gitu sama angin badannya, nggak ya. kuat, ada yang jagain di depan sampingnya, kanan kirinya gitu. Jadi Seru. kita tuh saling menjaga tuh. saling menjaga. Maksudnya takut gitu. angin. Wendy kan badannya kan kecil, bawa motornya gede. Jadi kalau ada angin tuh Itu takutnya kan dia motornya di oleng. pinggir di belah gunung sebenarnya itu Anginnya gede. Anginnya gede dan angin es, jadinya Angin es, berasa oh. dingin Dingin banget. gitu. Tapi sejuk ya dinginnya ya. Sejuk. Iya. Kalau diem sejuk. Naik motoran ya nusuk. Kerasa, nusuknya kerasa. Kerasa banget. Pakai jaket Tembus. juga tembus. Ya berasa lah, berasa gitu. Po, gue mau nanya dong di GJLS itu, lu kan Regen sama Hipsi, Iya. ya kan? Lu berdua sama Regen tuh kayaknya lebih dekat daripada sama Hipsi ya. Kayaknya Hipsi itu agak lu jauhin gitu, maksudnya nggak terlalu. Nggak salah Pak Haji. Soalnya gue liat dia jarang ngumpul sama, selalu lu berdua Regen bro dia. Ya karena mungkin yang sering ketemu gitu gua sama Regen sama Pak Haji. Tapi kalau lebih deket, gua lebih deket sama Hibzi sebenarnya. Oh gitu. Karena gua dari kuliah kan satu kosan sama dia. Satu kontrakan bareng, apa kalau ditanya lebih dekat ke Hibzi. Sama sekarang rumah juga tetanggaan. Kamu masih tetangga sama Hibzi? Iya, ini rumah gua, ini Pak Daniel kerja di bandara. Ngapain Jauh disebutin dong, badannya? berarti jauh. Kalau tetanggaan tuh dekat. Enggak beda berarti satu jauh. rumah, Pak Haji. Oh. Pak Daniel doang, ini Pak Daniel. Ya kerja si di Hipsinya bandara. aja yang lu Langsung jelasin kan Hipsi Pak Daniel aja, nggak iya. ini. Kita Pak nggak Daniel, kenal sama Pak kita nggak Daniel. kenal Pak Daniel. Iya, maksudnya di selang satu rumah sama Pak Daniel. Ya udah, tinggal selang Kargo, satu rumah kerja di aja. Kargo.
ke kargo bandara kerjanya. Lah ya bodo amat, mau di kargo kayak mau di mana. Kan lu jelasin rumah lu sama Hipsi dekat satu rumah. Udah cukup Selang segitu. satu rumah. Selang satu rumah sama Pak Daniel. Ntar nanya rumah siapa ya, rumah Pak Daniel. Nggak bakalan nanya. Orang Subang. Lah ngapain terserah mau orang Subang, orang mana juga. Orang Subang. Bodo Kerja di amat. bandara. SD dia tuh SMP, SMA di Subang, kuliah baru ke Bandung. Ya ngapain ngomongin si Daniel? Kok lo bisa tahu banget sih Iya, sejarah iya ini dong. Kita ngobrol. Harusnya yang diomonginnya lebih dekat lu sama Hipsi. Nikah sama pacarnya pas SMA itu Pak Daniel itu. Ya ngapain lu ngasih tahu kita? Ini Cukup lu aja sama keluarga lu. Iya, nah. Gimana kalau Cukup sama keluarga kalau lu. misalnya Pak Daniel kita ajak ke bedain? Dia kerjanya office hour. Office hour. Office hour. Susah dia. Oh jadi Hipsi Kantor tetanggaan ya? sama lo. Di Sibsi tetanggaan. Di rumah gitu. masih suka sering ketemu juga. Di rumah sering ketemu, tapi gua nggak mau memperlakukan Hibzi beda sama tetangga yang lain. Kenapa? Gua perlakuan dia sama seperti tetangga yang lain. Kalau dia lewat, Mas Hibzi, udah gitu doang. Oh kayak tetangga yang lain. Iya gitu doang. Nggak mau gua, wah Hib gitu, kayak teman gitu. Dia di lingkungan gimana pergaulannya? Dia di lingkungan jarang bergaul, Pak Ji. Oh jarang bergaul dia. Kalau gua masih di masjid masih ngumpul gitu. Gua tuh lebih gampang ngobrol sama orang. Kalau Hipsi enggak? Kalau Hibzi tuh lebih susah memulai ngobrol sama orang yang nggak dikenal. Gimana caranya gitu ya? Iya, gitu makanya jadi di tetangga kalau gua Dikucilkan dia di situ. nggak sampai dikucilkan sih gitu, cuma kayak ih Hibzi gitu. Sama dong berarti. Gitu Hibzi Pak Oh, iya, Ji, iya, iya, gitu. makanya. Nggak gampang bergaul gitu. Jadi dia temennya juga gua doang di perumahan itu. Tapi Hipsi sama Rigen cukup dekat. Hibzi sama Regen deket dulu. Zaman Hibzi masih di Jogja, gua masih di Jogja. Kalau ke Jakarta nginepnya di kosan Regen. Oh. Gitu. oke, Jadi oke. ya kita dari kosan ke kosan lah gitu. Pak. Di Jogja tuh kuliah. Gua kuliah. Jadi lu sama Rigen sama Hipsi satu kampus. Beda. Beda. Regen di Jakarta, gua sama Hibzi di Jogja. Oh, oke. Berarti lebih dekat sama Hipsi. Lebih dekat, sebenarnya lebih dekat sama Hibzi Nah, gitu. Hipsi sama Pak Daniel dekat nggak? Nah, dia kan sebelahan nih ya sama Pak Daniel gitu ya. Gua tanya pernah, Hip, Pak Daniel orang mana? Gak tahu gua. Subang, kata gua gitu. Berarti lebih dekat lu sama Pak Daniel. Lebih dekat gua sama Pak Daniel. Gua kemarin renov garasi. Pak Daniel ikut renov. Biar sekalian kotor Bang Rispo. Gitu. Iya. Bang Rispo lagi renov garasi ya. Saya juga mau. Oh iya boleh Pak gitu. Itu di mana rumah yang dikasih itu bukan? Beda. Ya lagi? dikasih. Yang dikasih itu kan? sama Regen Pak. juga sama. Regen juga. Tapi Regen nggak di situ. Regen nggak ditempatin. Tadinya ditempatin bapaknya. Dari situlah gua akrab video gua. Balik lagi ke bapaknya. Dari situlah. Gua kan tahu nomor HP-nya apa gitu. Tapi Dari menurut gua situ Po ya, sering. GJLS itu udah jadi sebuah brand. Harus dieksklusifin IP-nya menurut gua. Iya. Jadi kenapa sih? udah kayak contohnya kayak Warkop apa gitu, lu GJLS tuh udah jadi nama Lu tahu nggak brand. artinya GJLS itu apa, Po? Nggak jelas kan? Lah, bukan. Oh, bukan. Apa, Po? G-nya Regen. Regen. J-nya Hibzi. L-nya Rispo. Rispo. L-nya kok Rispo? Iya. S-nya semua ya? Semua. Lah kok L-nya Rispo? Ah, kan? Nggak ngerti dia. R-nya nggak ada Pak. Kan nggak ada R-nya. G-nya Regen. Regen. J-nya Hibzi. Hipsi. L-nya Rispo. S-nya semua. Enggak, maksudnya L-nya Rispo dari mana? Kan nggak ada R-nya. Iya, justru itu ya. Nggak ada Gimana R. ya? Jelasin, Po. Kalau ada R-nya jadi aneh GJRS. Mending GJLS sudah bagus namanya GJLS gitu. Gitu. Jadi dari nama masing-masing. Kita bagi-bagi dah, lu mau huruf yang mana, Hip, gitu gue yang J. Regen nih. Regen. Regen ada G-nya. Ada G-nya. Hipsi. J-nya ada. Ada. Nah, Ini Rispo kan kalau misalkan R jadi GJLR, S nggak enak. GJLS. Heeh, akhirnya udah L aja. Iya, terus Sebetulnya itu- tuh Lispo. Lispo sebetulnya. Lispo. Tapi bener Kang, dulu gua SMP tuh dipanggilnya Lispo gara-gara bibir gua tebel kayak Linta. Oh. Linta tuh di Depok disebutnya Lispo dulu. Lispo. Oh. Lispo tuh Linta di Depok, makanya gua dipanggil Lispo. Nah kesini-sini karena nama gua Rizky jadi Rispo. Ah udahlah gua apa aja kata gua gitu. Nama asli lu sebetulnya? Rizky Ananta Putra. Ush, bagus tuh. Rizky itu artinya rezeki, Pak Iya. Ji. heeh. Putra laki-laki. Ananta?
Ananta nama dokter gua pas lahiran, kata nyokap gua. Serius? Iya. Serius? Gua nih kalau ada teman-teman yang tahu Ananta artinya apa gitu gua. Itu dia. Gua tanya ke nyokap, Ananta tuh nama dokter kandungan waktu itu. Oh, gitu, yang kata- menyelamatkan Rizko. yang ngelahirin, kayaknya bagus nama Ananta gitu. Jadi iya. Rizky banyak rezeki, dokter kandungan sama laki-laki. Iya. Tapi keren sih, kayak JLS tuh bagus. Jadi mudah-mudahan aja terus ini ya, langgeng ya. Iya. Nggak mau nambah personil, udah cukup bertiga aja ya. Cukup kayaknya Pak Haji, Iya, nama iya. personil. Hipsi ajak dong, Hipsi bergabung. Hipsinya nggak mau motoran Pak Haji. Oh, padahal dia lucu juga loh menurut Iya. gua tuh. Dia tuh lebih ke ceramah kayaknya. Ya dia bikin acara pengajian gitu. Dia kan sholat apa rajin gitu Pak Haji. Regen juga jadi ikut sholat rajin. Masya Allah. Gitu. Karena kita ngumpul bareng. Hipsi sholat, Regen jadi ikut sholat. Gitu. Ikut sholat doang, sholatnya enggak? Sholat, beneran sholat. Regen rajin sekarang 5 waktu. Iya. Karena melihat Hipsi. Nah ini Regen sama Hipsi udah nih. Targetnya saya nih. Oh. Kamu kok tegang ketika ditargetin terus sholat? Enggak, saya mau Pak. Tapi mungkin ini, Po. Mungkin kenapa Regen ikut sama Hipsi sholat. Mungkin berdoa untuk lu supaya lu tuh nggak ngomporin dia. Karena ada beredar berita lu pernah bikin Regen sama istrinya berantem. Saya kalau itu Kang ini mah jujur nih mungkin kalau buat teman-teman yang tahu ya. Jadi dia berantem itu karena saya pernah mandi di rumahnya. Sempak saya lupa saya taruh di cucian kotor yang barang-barang keluarga gitu Pak. Saya lupa bawa pulang. Regen mau berangkat kerja, ini Celana siapa? yang ini sempak siapa gitu katanya. Indah nggak tahu. Oh, Ina nggak tahu lu mandi di situ. Iya, ini nggak tahu itu sempak gua kan Oh, gitu. oh. Ya nggak tahu ini gimana. Ini sempak laki-laki nih gitu terus rame-rame lah gitu. Terus dia udah ribut gitu. Coba inget-inget ini sempak aku mah bener dah nggak ada laki-laki lain. Saya juga salah itu pasti. Coba, tapi kayaknya Rispo pernah mandi gitu, terus dia keingetan lah, mungkin Indah udah, wah bersih tegang gitu. Coba, Po ini sempak lu. Iya Gen, kok ada di lu? Anto bini ya? Iya. Gara-gara Saya itu. habis syuting, basah-basahan gitu, syuting Regen. Terus mandi, Regen juga tahu saya mandi. Yang Regen nggak tahu, kan harusnya lu bawa pulang, jangan lu barengin sama keluarga gua. Sempaknya katanya, ngapa lu sempak lu barengin sih, itu kan nyucinya sekalian apa mbak apa. Lu lupa apa lu sengaja dimasukin cucian situ? Kayaknya sengaja lo ya? Saya lupa Pak Ji. Ah, lupa. Bohong lu pasti sengaja. Terus pas saya keingetan, saya udah, masa saya ngorek-ngorek cucian kotor Iya, orang bener, gitu. bener. Saya mau bilang itu, ya udahlah nanti kalau udah kering. Terus sayanya lupa. Regen yang mau kerja ngambil. Oh, ada sempak laki-laki lain di kamar dia, di lemari dia. Oh, mungkin istrinya Regen nyangka punya Regen kali. Terus gue bilang, ya udah Gen, sorry buat lu aja. Bukan buat gua, kata dia, bukan masalah buat gua. Lu ngapain nih sempak lu? Lain kali kalau mandi bawa baju kotor. Gua telepon Regennya. Telepon lagi. Banyak Telepon ini. lagi. Gua telepon Regen. Masa nggak ada break-break segmen? Iya, pasti ada. Oh, panjang itu dipanjangin, nanti dipotong-potongin kali. Kalau mau lu telepon video call-nya Bremoro. Ya, dia produsernya. Bumita kalau nggak Bumita. Kok gua telepon Surya ya? Kita gangguin aja dia. Bintang tamunya siapa ya? Ada Sekalian Piki, bintang Piki. tamu. Ada Vicky. Ada Piki. Pagi bener jam 9, saya berapa kali suruh arisan jam 9, jam 9. Pagi banget iya. Iya. Nggak Kata kepagian. saya, enggak di sini juga jam 9. Nggak diangkat nih kayaknya lagi syuting. Iyalah. Lagi ngurusin ibu-ibu. Arisan tuh ibu-ibu. Regen tuh dulu waktu awal-awal dia mulai syuting-syuting di TV, dia pernah jadi ini gua, asisten gua di The Sultan.
Gue inget banget tuh awal-awal program tuh. itu. Program Sama Sultan. Raffi juga kan? SCTV. Sama Raffi juga Sama itu. Raffi. Dia Iya. jadi ini gue. Security dulu. Jadi dia. apa namanya? Ajudan. Ajudan gue tuh. Dulu juga awal-awal konten sama gue dia. Iya. Iya. Wah, gue juga pernah ngonten sampai ke Tambun-Tambun gitu. Iya. Iya. Ke JLS juga kan? Iya, ke JLS awal-awal. Masih zaman-zaman sobek-sobekan baju Iya. kan? Awal-awal tema juga gitu. Iya kan. benar-benar. Sekarang masih di tema? Saya masih, kalau manajemen masih tema. Oh manajemen tema. Sebagai talent, manajemennya tema. Gua, Rigen, sama Jegel tuh bertiga. Oh, bertiga. JGL. Iya, Berarti ada potong fee iya ada 20%. 30. 30. Emang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Coba masuk ke Taulani manajemen aja. Berapa persen, Ji? 40. Oh, lebih gede kan? Mendingan di situ. Di situ sih. 30 aja kalau pas deal gede berasa. kalau job kecil mah nggak berasa, Kang. Begitu Iya. jobnya agak gede, wih, lumayan. Tapi, karena kan mungkin syuting juga ada yang reguler ya kan? Di Nggak tema ada itu. kalau saya. Kalau di tema, saya program udah nggak ada, udah. Tapi dicariin ini apa? Kerjaan. Heeh. Ya kerjaan mah ada aja lah gitu. Dari Oh, tema. di tema udah nggak ada podcast lo lagi ya? Udah nggak ada. Dulu ada kan sempet kan? Iya dulu ada, sekarang udah nggak ada. Waktunya mungkin udah ya? Saya nggak bisa kerja tiap hari, Pak Ji. Iya, Saya iya. bilang Oh, sama dia. gitu. Kerja dan tiap hari sama harus di atas jam 11. Apa karena itu salah satu dasarnya lu tuh sangat cinta banget sama istri? Karena lu tuh kelihatan nggak pernah berantem sama istri. Ya nggak pernah direkam kalau berantem. Emang biasanya kalau berantem gara-gara apa? Nggak berantem, ya tapi alhamdulillah ya. Ini yang salah satu yang paling saya syukuri, saya udah 7 tahun rumah tangga emang belum pernah berantem, Pak Ji. Masya Allah. Belum pernah berantem. Cekcok tuh paling kalau mau ke rumah uaknya dia. Oh. Kenapa? Ini belok mana? Kata dia kiri, ternyata harusnya kanan gitu. Itu Itu cekcok. gimana sih gitu? Uak sendiri aku lupa. Duh, dia sering salah jalan gitu. Oh, Paling pakai kayak itu gitu-gitu dong. doang. Pakai Maps. Ya Google Map gitu. Atau nggak lu- Kalau Google Map bisa ini ya. Tapi kadang dulu awal-awal mah hampir nggak bisa juga Google Map gitu. Atau enggak lu ini Pak Ustadz suruh ceramahin. Sama ini Kan gimana? salah jalan. Oh tapi Bukan salah jalannya- pergaulan maksudnya. Bukan salah jalan dia Iya. apa narkoba pas gitu-gitu enggak ya. Anak lu berapa Bos sekarang? Anak dua. Dua ya. Cewek? alhamdulillah. Cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya. Dua-duanya cowok. Alhamdulillah. Usia pernikahan udah 7 tahun ya. 7 tahun. Gak pernah berantem. Belum pernah ada masalah yang Hebat. besar gitu. Pertahankan Boh, Masya Allah. Ya, ntar Istri saya orang mana? banyak belajar lah sama Pak Haji. Gak usah. Gak usah banyak. Gak usah. Gua aja masih belajar. Gua masih belajar. Tapi benar belajar itu bukan berarti orang sama orang yang mulus ya kan? Iya, kalau lu Sama mau orang yang belajar gagal. berbagi ilmu, gua bisa. Iya, Iya, yang gagal iya. juga. Harus Kasih tahu Ji, mana. biar dia nggak gagal. Iya, ya kalau berbagi pengalaman kan boleh ya kan. Gue pasti menasihatinnya yang baik-baik gitu kan. Yang jeleknya jangan contoh gitu. Gue mau nanya sama lu, bagian tubuh mana yang lu suka? Dari gua. Enggak, dari istrinya Oh, dong. dari istri. Ngapain tubuh lu dia suka? Bagian mana yang lu suka? Apa Gua susah. sebetulnya tidak suka sebetulnya atau gimana? Yang paling gue suka ya, susah sih gue suka sama dia bukan karena fisik soalnya. Jadinya Karena- bingung gue bagian karena- mana. Apanya? Nih istri gue nih ya, istri gue tuh baiknya keterlaluan Kang. Makanya itu yang membuat gue kalau gue ada kesempatan macam-macam pun gue nggak akan mau macam-macam karena kerem sendiri, bukan karena dia cantik dia apa, karena dia segitu baiknya aja buat gue gitu. Jadi Kasih gue kepercayaannya tuh full. ngasih kepercayaan ke gue wah mau ngapain aja gue mah masa bodoh dia segitu percayanya di rumah sebagai istri baik sebagai ibu baik jadi kitanya sendiri tuh Akhirnya nggak tanpa- mungkin lah iya, gue mah buat macem-macem. Jadi Kayak- dari sikapnya dia tunjukkan kayak gitu sehingga kita jadi Iya. mau macam-macam juga. Aduh, dia baik banget sama gua. Iya dia gitu. kayaknya ini nggak bisa nih nggak boleh kalau wanita kayak gini tersakiti gitu ada rem sendiri kita Berarti makanya bener nggak laki-laki itu tergantung perempuannya? kalau menurut gua Iya. bener gua tuh nggak pernah dilarang nongkrong nggak pernah dilarang main mau nginep mau apa nggak pernah dilarang cuman guanya nggak mau gitu gua bisa aja ada kesempatan macam-macam atau apa gitu guanya nggak mau karena tiap dimanapun gua inget ini perempuan baik gitu nih perempuan luar biasa gitu. Nah, ini yang gue mau tanya sama lu sebagai seorang laki-laki kan. Laki-laki kan kodratnya memang kadang-kadang sebagai seorang laki-laki itu kan dia
punya pride, ya kan, punya tanggung jawab, ya kan, terus sebagai imam gitu. Apa yang membuat laki-laki itu bisa luluh, kayak contohnya lu begini, sehingga membuat dia menjaga semua itu? Nah, kalau gua ngelihat istri gua aja nih ya, dia tuh pernah sering banget, hampir tiap bulan dulu gua tahu udah pakai babysitter biar ada yang bantuin. Nggak mau, katanya anak aku harus aku yang ngurus gitu. Wih, Masya Katanya Allah. kayak gitu-gitu tuh gua, waduh anjir nih ibu yang baik nih gitu. Terus di kesibukannya ngurus anak gitu apa, gua mau kemana-mana semua udah siap aja gitu. Disiapin sama dia? Baju mau berangkat udah ada, sarapan Oh, udah keren itu. masih masak dulu. Susah tuh cari yang begitu. Iya, Oh, kayak masih masak dulu, masih apa. Terus di rumah juga, ya kadang gua maunya apa dia, iya aja gitu. Cuman tetap punya problem gua, Pak Haji. Gua selalu ngobrol sama dia tiap malam gitu. Aku tuh ngeliat kamu tuh terlalu baik gitu, baik banget. Jangan sebenarnya ada apa-apa, tapi kamu simpen aja, Pindem sendiri. kamu tutupin. Makanya selalu sering gua tanya. Apa kayak jawab gitu. dia? Ya nggak ada, aku bahagia aja kayak gini. Aku emang sama orangnya kamu begitu bahagia. aja gitu ya? Nggak ada yang berusaha Berarti ditutup. udah menerima kodratnya dia sebagai Itu. perempuan, Po. Dan dia nggak punya ekspektasi yang tinggi-tinggi, Pak Haji. Dia tuh 11 bersaudara, dia cewek satu-satunya. Orang tuanya tuh kerja tadinya di pabrik gitu. Jadinya dia tuh ya semua dari kecil serba keterbatasan lah. Serba ini itu terbatas lah semua dengan anak yang banyak, kerja di pabrik gitu-gitu. Jadi dia nggak pernah punya mimpi cita-cita. Aku mau buru-buru, pengen punya mobil gitu. Dulu dia bilang kayak gitu. Sekarang bisa naik mobil aja udah alhamdulillah Masya banget. Allah. Berarti konteksnya Mensyukur perempuan ya. yang bersyukur. Ya, Perempuan yang bersyukur. Ya karena ya emang dari kecilnya kayaknya emang nggak terbiasa yang gimana-gimana gitu. Cuman dia juga nggak kaget. Ketika mendapatkan itu Ketika semua. dia udah bisa Nggak jadi lupa diri, ya, ya kan, gua nggak jadi berubah ya. Ya gua mah bisa, alhamdulillah sekarang dia mau agak gimana sebenarnya bisa, tapi dia Tapi dia tetap nggak mau. nggak mau. Itu gitu. berarti basicnya memang itu anak punya pribadi yang bersyukur, betul kata Ya bersyukur. bersyukur. Nggak juga jadi jumawa ketika Iya. mendapat rezeki lebih, nggak jadi lupa diri, nggak ada yang berubah, tetap begitu. Iya. Ya, Dulu itu. dapat begitu, Makanya 1001 alhamdulillah. susah tuh. Makanya gue selalu makasih kadang kalau ke mertua gue. Mama kasih ya mama, ajarin mendidik, kita dong ya. bisa mendidik anak seperti Siti nih. Istri gue namanya Siti. Apa yang bilang gitu gue ke mertua gue. Masya Kok bisa anaknya bisa jadi kayak Siti? Iya, Gimana? karena gini, istri yang masuk surga itu adalah istri yang selalu bersyukur. Pandai bersyukur. Pandai bersyukur, udah itu. Makanya ketika lu mau melakukan apapun di luar, itu udah akan menjadi surga Jadi buat keren dia. sendiri. Surga buat dia karena lu tidak melakukan apa-apa. Iya. Jadi itu istri nggak usah susah-susah. Kamu nggak boleh genit ya, kamu nggak boleh jelalatan ya, kamu nggak. Dengan sikapnya dia tunjukkan seperti otomatis lu akan Nggak akan keren sendiri kan. keren sendiri. Keren itu Po. Itu Keren akan banget itu, Po. dengan Dan gue juga naluri nggak mau sendiri. kehilangan kepercayaan itu, makanya Iya. Betul. karena kan ya gue takut suatu saat gue ngelakuin kesalahan terus dia tahu wah kecewanya jadi kayak apa nih orang itu yang udah dia. kayak gitu, takut malah Lu bisa dapetin Siti itu gimana dulu Po? nonton stand up dia tuh. Oh, Sama kebanyakan temennya. pada nonton stand up ya kayak Mama, ya semuanya. Dia waktu itu Suci 3 2012. Dia mau nonton grand final. Suci 3 finalnya tuh Viko sama Babe waktu itu. Dia nyari tiket nggak dapet gitu. Gue lihat dia nih nyari tiket nggak dapet nih, Lu kayaknya kasihan cakep dengan juga dia. nih. Bukan kasihan sih, dulu mah emang wah cakep gitu loh. Berarti lihat fisik dong. Iya, Berarti lihat dulu. fisik Mau dong. nggak mau lah normal Iya, itu malah. Dulu nih kayaknya cakep nih dulu. Udah gua kasih tiket, minta pin BB dulu. Oh, pakai BlackBerry masih dulu. Masih 2012 BB. BlackBerry. Semua tuh finalis Suci 3 banyak banget yang mintain pin BB dia. Gitu, pada ngajak jalan apa gitu. Gua mah enggak, gua mah nanya kabar apa gitu. Beneran deketin. Asik. Udah gitu dari situ yang dapet kenalnya. Ya terus udah pacaran lah. Udah. Pacaran juga LDR kan gua. Lu di Jogja. Gua di Jogja, dia di Tangerang gitu. Jadi gue pacaran 5 tahun, ketemu paling berapa kali. Dia sebelumnya nggak pernah pacaran, Pak Haji. Oh. Jadi nggak punya perbandingan laki-laki tuh harus seperti apa. Jadi kayak di mata dia kayaknya
ya ini yang bagus yang kayak lu doang Rispo kayaknya. nih, Iya, kan. Padahal mah kan belum tentu juga. Kan Tapi dia lu baik lah lu. ya alhamdulillah. Tapi lu berarti lu sayang banget dong tahu kepribadian Siti ya. Wah kalau ditanya sayang banget, gue mah bingung Kenapa, Bing? kalau nggak ada dia itu bingung pasti Iya, gue iya, udah iya. karena udah Semua udah diurusin Ya, dia. semua terlalu mengurus Ya artinya lu segala-galanya. sayang kan sama dia. Berarti lu Sayang. tahu dong kesukaan dia apa. Nah, ini nih yang sebenarnya bukan problem sih. Sebenarnya gua kan kadang kita kan kerja ya Kang Sule. Pengen lah beliin apa gitu. Nah, Yang agak bagus, agak mahal gitu-gitu. Dia pernah gua paksa beliin juga malah marah gitu. Ngapain gitu. Emang aku butuh kayak gini gitu. Terus dulu gua juga pernah kerja tiap hari tuh. Gua bilang, wah mungkin lumayan nih dapat duit banyak, dia seneng gitu. Katanya. Malah dia omelin. kenapa dia milih? Diomelin katanya, Nggak ada emang waktu." aku nuntut apa sih kamu kerja sampai segitu capeknya gitu katanya. Aku nggak nuntut apa-apa, aku nggak pengen tas mahal, aku nggak pengen apa. Ya udah kerja seperlunya aja, anak-anak kan butuh kamunya juga, bukan cuma uangnya katanya gitu. Ya udah, Allah. emang dianya tuh nggak ada keinginan yang gimana-gimana gitu jadinya. Masya Allah, Po. Makanya tas juga gua beliin tas. Itu lu dapat bidadari, Po. Iya, Walaupun tas makanya. tapi buat dia itu udah sesuatu yang berharga, apalagi dari suami, hasil kerja Tapi- keras suami. Kalau bercanda Pak Ji. Kalau gitu karena lo baik gitu, istri lu juga Masya Allah luar biasa baiknya. Ini ada kenangan-kenangan dari kita buat Rispo. Wah ini kenang-kenangan ini. Itu isinya tas. Ini buat istri. Pak Ji. Iya bisa buat istri juga, buat lu juga bisa. Buka aja. Po. Nah, Wah, kayak nggak seneng nih istri saya dapat suaminya pakai baju. coba Po dikasih lihat Po. Nah, ini buat ditaruh di kamar lu Po. Buat Jadi ditaruh di kamar. kalau istri lu lagi kangen sama lu bisa kasih lihat gitu. Ya, nih. Nah, tuh lihat tuh, Rispo Mat Graga. Kenang-kenangan Po. Mantap. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Po. Pok, nih mohon maaf nih, Pok. Tanggapan lu sama nyokap lu, Pok, yang tiap hari dijemput gebetan pakai mobil. Ini apa sih maksudnya? Gue nggak ngerti nih. Enggak sebenarnya Nyokapnya. Nyokapnya kenapa? Po? nyokap gua itu kan baru meninggal suaminya. Sekarang udah ada dekat lagi. Sama cowok. Sama Ini yang cowok. keberapa kali nih? Apa? 5. Yang kelima nih, yang meninggal 3. Oh, iya. Yang 2 cerai, yang 3 meninggal. Oh. Tapi kan nggak apa-apa biar ada temen kan. Ini Ya, nyokap gua juga kandung kan? apa? Nyokap kandung. Nyokap kandung. Gue juga nggak mau nyalain ngelarang dia nikah, karena gue sadar gue nggak bisa nemenin dia sebegitunya gitu. Karena dia di masa tuanya ya mungkin butuh pendamping gitu, ya udah nggak. Dijemput tiap hari nih. Iya, nggak tiap hari sih. Cuman gue agak aneh kalau dia dijemput gitu. Kok aneh? Iya, kayak mau ke Jawa gitu kalau dijemput. Lu mau ke Jawa? Iya, pakai APV gitu. Itu udah mobilnya APV gitu. Pipi. Iya, terus kan Kayak punya lu Sul. Iya dulu. iya, cuman kan karena gua taunya itu mobil travel ya gua ini. Mobil sebutannya. Iya, kayak nih nyokap gua mau ke Jawa kali ya kata gua gitu. Kayak mau ke Jawa. Tapi lu kenal sama yang deket sama nyokap lu sekarang? Kenal. Nyokap usia berapa sih, Po? 57. Masih muda ya, Po? Tua itu enggak ya? Beda 6 tahun sama gua. Iya, 57. 57 berarti sama lu bedanya cuma 20 sekian ya? Gua 34. 34 tuh. Nyokap itu berarti sudah berapa kali menikah? 5. Ini mau yang kelima, apa mau yang keenam? Mau yang kelima nih. Ini mau yang Mau kelima. Kalau jadi nikah. Kalau Ini jadi, belum tapi nikah. udah Januari katanya. Oh. Udah minta ngecat rumah Pak Haji. Oh. Sebelum nikah rumah mama renov lah gitu-gitu. Udah mulai. Nyokap lu yang ada di konten itu bukan? Iya, nyokap gua tuh, nyokap Iya, kandung. itu- Nyokapnya Viko juga itu. Itu lawak itu. Oh iya, lu Lucu. pernah lihat ya? Iya pernah lihat. Bukan lawak sih, mulutnya sembarangan. Itu lebih ke sembarangan aja mulutnya itu. Anak cuma 2, lu sama Viko. Sama ada adek gua cewek. Oh, cewek. Gen komedi kayaknya dari nyokap lu nih kan. Kalau gue lihat sih. Kayaknya, Celutukan-celutukannya. Dia emang celutuk, cuman Dia di, kayak nggak dia di kontrol. ujung gitu. Terus nyokapnya ditanya-tanya sama Rigen kan. Iya, Tanya-tanya terus sama Rigen masalah cowok. Iya, gitu. Oh. Dia tuh dapet cowok
yang ini mulu sebelum-sebelumnya ya apa sakit. Yang ketiga orang stroke nikah sama orang stroke. Nikah sama orang. Ya maksudnya ya gue Ya, cinta kali. Ya nggak tahu ya namanya perasaan gitu. Cuman kan gue sebagai anak tuh ada kayak terrepot nggak apa? Iya benar kan repot. Jadi Akhirnya lama- repot. Hah? Iya, Ya akhirnya repot apa? itu lebih ke nggak kerja gitu-gitu. Nggak kerja ya. Ya dia mungkin dia ngerasa cukup. Enggak, mungkin maksud nyokap kata-kata lu itu yang agak sedikit gua bukan mau ketawa tapi Iya, kok nikah sama orang stroke. gua- Iya, gua Itu loh. kaget gua juga. Tapi Gua kan juga. logikanya kan begitu, Ji. Maksudnya gue bingung dia cari apa. Kalau dia cari laki-laki, Secara logika bener sih. Lu Iya. ngapain cari orang yang sedang dalam iya, kondisi begitu? maksudnya lu butuh apa sih? Maksudnya duit kan jadi nggak bisa kerja dia. Biologis pun kayaknya kagak. Iya. Ya nggak tahu ya kita Iya. gitu. Itu pernikahan yang ketiga. Iya. Tapi kan butuh. Dan langgeng Pak Ji kalau nggak meninggal ya dia. tapi butuh untuk ngobrol. Ya, Mungkin ngobrol mungkin. kali. Iya. Ya kan? ngobrol lah kan pelan Pak Ji. Oh iya karena stroke ya. Iya. Ya, Tapi yang sekarang kan oke lah yang sekarang. yang sekarang oke. Berarti ini udah yang mandor, kelima kali. mandor bangunan. Oh, ada kerjaan. Mandor. Kalau yang sebelumnya kan nggak ada kerjaan ya. Ya karena kondisi Sakit. secara fisik kan nggak bisa kerja gitu. Yang keempat cerai. Yang keempat meninggal juga. Oh jadi empat-empatnya meninggal? Enggak. Yang pertama bokap kandung gua Heeh. itu masih hidup. Masih ada sampai sekarang? Jadi sama bokap kandung gua umur 1 tahun udah cerai. Oh, bokap kandung nikah lagi? Bokap kandung udah nikah lagi, nyokap gua nikah lagi sama bapaknya punya anak Viko tuh, bapaknya Viko. Oh berarti lu sama Viko ini beda bapak? Beda bapak. Oh, punya meninggal. anak Viko sama adek gue yang cewek. Meninggal? Enggak, Yang cerai. kedua? Oh yang cerai. Nah, yang ketiga sama yang keempat tuh meninggal. Oh, Ini mau yang yang ketiga kelima. yang stroke? Yang tiga yang stroke. Yang keempat Yang keempat komplikasi. komplikasi. Mereka bawa anak juga, berarti saudara lu banyak, Po? Nah, yang keempat punya anak 3. Oh. Yang ketiga yang meninggal itu punya anak 3 juga. Berarti ada 6 saudara lu, Po? Itu masih saudara nggak kalau gitu? Masih ya? Kan dia bawa anak juga. Iya. Iya kan, artinya masih saudara Tapi lah. ya, jadi- masih saudara tapi Ya, nggak jadi sedara. jauh gitu lah, ya nggak sedara Sedara. gitu. Kalau dari bapak sedara. Iya. Yang dari bapak saudara. Berarti sama Piko berarti lu nggak sedara. Sama Piko nggak sedara, Iya. cuman bapak gue juga nikah lagi punya anak-anak juga. Nah itu sedara tuh. Itu saudara ya. Karena dari bapak ya, Pak? Iya. Iya, Gua karena dari malah bapak. dari bapak. banyak yang nggak terlalu kenal. Gua kenalnya malah justru sama anak-anak nyokap gua. Kayak Iki sama Ajam tuh sedara. Saudara, iya betul. Kalau dari nyokap nggak sedara. Berarti bapak kandung lu itu nikah lagi udah? Udah nikah lagi, udah punya anak juga. Berapa kali juga, Po, nikahnya? Bokapnya. Bapak kandung? Nyokap, bokap 4 kan. 4 kali. Bokap kandung 4 kali nikah juga? Iya. Jadi bokap nyokap ini setelah pisah nikahnya banyak juga ya pada? Iya kayaknya. Masing ya? Tapi kalau nyokap bokap gua kan cerai nikah gitu. Kalau nyokap gua meninggal gitu. Ya kan laki-laki sama perempuan beda ya. Iya, Makanya mungkin Rispo salah satunya itu Ji. Maksudnya dia Ya. keluarganya seperti itu yang akhirnya dia tidak mau seperti mereka, akhirnya dia memutus lah. menjaga. Ya, Ya, memutus betul. rantai itulah Rantai Pak Haji, itu, gitu. iya, Gua bagus makanya tuh. sama Untuk anak-anak ya. nggak mau anak-anak gua kayak gua gitu. Walaupun gua nggak masalah, maksudnya gua biasa aja gitu. Cuman ya kayaknya belum tentu anak gua sekuat gua Betul. gitu lah gitu. Lu sebagai anak yang orang tua lu bercerai-berai nikah lagi bla bla bla, bla, lu merasa ini nggak? Merasa jadi anak yang broken home nggak? Nah, gua itu nggak berasa. Di Viko lah jadi. Mulai dia tuh dulu sekolah sering berantem alasannya itu. Kayak dulu sempat apa gitu alasannya ya tuh karena itu orang tua begini gitu-gitu, dan kalau buat gua ya bukan alasan itu mah, kata gua gitu. Kalau kita orang tua kita cerai ya udah nggak, kalau kita mau stres mau apa juga ya tetap udah cerai, dia nggak bakal berubah Iya, gitu. betul. Cuman kalau gua selalu gua jadiin pelajaran. Apa yang bikin mereka seperti itu jangan kita ulang di rumah tangga kita nanti, kayak gitu-gitu doang. Kalau gua Iya, nggak iya. terlalu yang ambil pusing lah, gua kayaknya emang masa bodohan ya orang. Tapi lu apa bokap kandung suka ketemu? Suka ketemu. Dulu gua tuh ketemu paling waktu SMP. Emang. Dulu gua tuh nggak bisa ini sama bokap gua, karena gua taunya bokap gua kan bokapnya Viko. Walaupun bokap kandung gua itu jadi 1 susah tahun. deket gitu Iya, gua, iya, iya. susah. Walaupun gua tahu ini bokap kandung gua, gimana ya, karena dari umur setahun udah sampai bisa. gede gitu. Nah, agak jauh gua sama bokap gua jadinya. Pas Karena gua- nggak boleh ketemu.
Boleh. Guanya sering ketemu, cuman nggak ada rasa gimana anak ke orang tua gitu. Karena setahun udah ditinggal ya. Iya gitu, nggak ada gitu. Nah, mulai deket-deket bangetnya setelah gue punya anak gitu. Gue terus akhirnya sadar, gimana pun bapak kita pasti sama anak sayang nih. Gue juga bukan bapak yang baik, tapi kalau gue macem-macem pun sama anak gue tuh gue pasti Tetap sayang, sayang, gitu. iya. Itulah jadinya gue mulai deket gitu. Ternyata ya emang nggak mau juga dia jauh sama anak, kalau bisa deket juga seneng gitu. Iya. Gimana pun dia tetap sama anak mah sayang kayak Sedih gitu. Pas punya anak gue baru sadar itu. Bener ya, Po. Sekelas penjahat aja, Po, yang udah sangar, yang sadis. Iya. Sama anaknya sayang banget, Po. Iya, makanya Gitu, Po. begitu punya anak gue sadar itu. Mulai gue jaga tuh komunikasi, mulai intens, mulai rutin gitu. Sekarang dia kan kerja di Kalimantan gitu. Kalau ke Jakarta ketemu, makan, ngobrol. Tapi sekarang udah manggil bapak. Ya dari dulu juga manggilnya papa. Oh iya. Emang dulu manggil siapa? Manggil. Ya kan ada yang manggil nama, ada yang sebel, ya kan, ada yang. Tapi lu sampai- nggak benci ya, Po? Nggak ya? Enggak. Nah, nyokap gua itu selalu ngajarin dari gua kecil. Walaupun gua dari 1 tahun cerai, gua tahu ini bukan bokap kandung gua, nyokap gua tuh selalu bilang gitu. Tanggung jawab anak ke orang tua biar jadi urusan dia sama Allah. Tanggung jawab anak ke orang tua tuh harus tetap menghormati gimana pun itu gitu. Jadi gua nggak pernah ditanemin benci apa gitu. Jadi Bagus. benci mah nggak ada, cuman kan ya rasa gimana gitu. Tuh. Suka ada doktrin karena sakit hati dari Ya, pasangan, walaupun kadang-kadang doktrin ke misalnya anak-anak. nyokap gue yang sakit hati apa dia ke anak nggak boleh. Bapak kata lu tuh dia. gitu tuh, bapak lu jangan Ya. lu jangan ketemu. Ada yang ada Ji yang kayak Kalaupun gitu. Bahaya dengar itu. dari mana-mana bapak kamu gini, tapi tugas anak tuh tetap harus menghormati. Nyokap Orang gue tua. selalu ngajarin Iya. gitu. Jadinya gue benci mah enggak, cuman perasaan gitu yang kadang gimana ya? Ya karena nggak deket aja sih. Karena Tapi dari- sekarang kan udah mulai dekat ya. ya sekarang udah mulai deket, udah mulai. Pernah pelukan nggak? Gini, bro, gitu. Pelukan gitu sih kayak bingung gimana Berarti kalau dari bokap kandung sama nyokap kandung, anaknya cuma satu lo doang ya? Iya, anaknya gua doang. Berarti tidak se-natural sama nyokap lah ya kalau sama Ya, bokap karena ya. kan sama nyokap, kemanapun nyokap gitu, ikut gua dulu. Tapi mungkin kerandoman ini hasil dari lu yang mikir keras orang tidak tahu, yang akhirnya lu random. Atau mungkin gen dari nyokap lu. Kalau masalah random ya kayaknya gua tuh emang beneran kosong sebenarnya. Maksudnya Jadi gua kosong kalau apa? kayak kata orang absurd, aneh gitu. Iya. Ya gua emang seketemunya di kepala gua begitu, Iya, ngomongnya iya, gitu. iya. Jadi Tapi itu kan jadi sesuatu hal yang lucu, Po. iya, mungkin dari Kan basic lu dari random terus lu menjadi seorang komedian, kan itu bisa dimanfaatkan sama lu kan. ya bisa manfaatkan lah. Sekarang Iya. jadi mainan gitu. Tapi bokap lu tahu kan lu tuh stand up itu. Misalkan lu ketemu nih. Tahu. Nah, ketemu nih, Po, ketemu dong, kangen kata bokap misalkan. Po, stand up dong. Iya. Ada nggak gitu? Nggak ada, cuman sering video call. Oh, video call. Ini teman papa nggak percaya, papa bapaknya Rispo gitu. Bangga dia. Bangga dia, Po. Bangga dia, Po. kayak Bangga gitu, itu. di mana. Kadang dia di kafe, lagi di kafe. Ada yang mau siapa itu, Pak? Ini yang jaga kafe, papa bilang papa bapaknya Rispo, dia nggak percaya lagi nontonin kamu. Wih. Saya bilang aja, papa bilang nih bapaknya nih, dia nggak percaya. Itu waktu gitu. kemarin kita ngumpul sama... Iya. Itu bapak lo? Iya, itu bakal kandung gua. Video call kan dia gitu. Mirip nggak, Ji? Mirip. Oh itu Haji Andre gitu-gitu, itu banyak gitu-gitu dia senang. Dia beliau di mana sih? Di Kalimantan? Di Kalimantan sekarang, Kalimantan Tengah. Ya ampun, serunya ya. Seru. Oke, Po, ini kira-kira ada project apa? Po, katanya lagi bikin stand up buat ke depan nih. Ya pengen cita-cita Pak Haji, cuman belum apa ya, makin kesini tuh keresahan buat nulis materi tuh makin susah gua, berat banget gua buat nulis materi stand up tuh agak susah gitu. Jadi pengen bikin spesial tapi masih nabung. Kayaknya lu gue liat lebih materi. sibuk sekarang di film. Ya gitu. Terus kemudian Karena kan udah syuting-syuting. grouping, Iya, udah grouping Ya, kan sekarang beres. stand up kan bikin Iya, grouping kan. grouping. Ya kayak gitu. Agak Kita, lain. iya kita inilah Po. Ya, tugas besok nih bedain lo harus mengkoordinir lah besok. Ya. Kita touring besok. Kan udah perjanjiannya gitu. Iya kan? Next touring bedain yang ngurus. Yang ya. ngurus semua ya. Tapi dia harusnya di predain itu dia nanti yang lain duduk, dia seru ceramah karena kan dia rumah tangganya bagus. Tuh. Iya. Ya siapa tahu Nggak, itu kebetulan aja Kang. Iya. Begitu. Tapi bukan yang
saya rencanain harus gimana, jadi nggak ngerti juga. Nggak apa-apa, gimana lu gitu. ceramahin aja orang-orang yang cerai kan, itu lucu kan ya kan? Jangan sampai itu lucu lu tuh. Saya tuh selalu berpikir, Kang, semua orang pada dasarnya nggak pernah ingin bercerai. Betul, Gitu. Cuman kan ke depannya kita nggak tahu. Gue juga nggak bisa bilang gue nggak akan cerai apa gitu, karena udah banyak contoh-contoh gini. Enggak, ini contoh di luar sana, Pak. Di luar sana. Ya udah, orang kita contoh kok ngapain di luar Po, sana lu. pesan gua Po, bukan cuma gua, lu sendiri ngerasain kan. Lu dapet istri yang luar biasa. Iya. Itu rezeki yang harus lu syukuri. Jadi tolong dijaga baik-baik. Ya, Susah cari perempuan yang seperti itu. ya. Luar biasa, Po, pokoknya. Terima kasih ya, Po. Hari ini lu closing gaya Tapi lu. bentar, nggak terasa nih udah pagi lagi ya. Iya. Masih pagi Suara lagi. ayam nih. Suara ayam pagi. Thank you, Po. Makasih, Po, thank you, Po. makasih.